Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Hai sobat muda, kita bertemu untuk membahas hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Tujuan pembelajaran kita agar kalian dapat menghitung massa endapan yang terjadi, volume gas yang terjadi, dan pH setelah elektrolisis dilakukan. Terkait dengan peristiwa elektrolisis, Michael Faraday menyatakan hukumnya, yaitu hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Pada hukum Faraday yang pertama, ia mengatakan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berlangsung berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Sehingga dapat kita tuliskan G sebanding dengan Q. Muatan listrik 1 coulomb atau yang diberi lambang C sama dengan muatan listrik yang ada jika arus 1 ampere mengalir selama 1 detik. Jumlah muatan listrik Q sama dengan hasil kali dari kuat arus dengan waktu. Sehingga secara matematis kita dapat tuliskan Q sama dengan I kali T. Ingat bahwa zat yang diendapkan setara dengan muatan listrik dalam elektrode. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan pertama. G sebanding dengan Q. Dan persamaan kedua, Q sama dengan I kali T. Dengan demikian, kita dapat menuliskan rumus G sebanding dengan I kali T. Massa zat yang mengendap pada katode sebanding dengan kuat arus atau I dikalikan T atau waktu. Tiba saatnya kita membahas hukum kedua Faraday. Hukum kedua Faraday ini diterapkan apabila kita menghubungkan secara seri 2 atau lebih sel elektrolisis. Seperti kalian dapat lihat pada gambar. Hukum kedua Faraday mengatakan massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau kita beri simbol G berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu atau kita sebut dengan ME. Secara matematis kita tuliskan G sebanding dengan ME. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan G sama dengan K kali I kali T kali ME. Dapat kita jabarkan karena K sama dengan 1/96.500, maka G sama dengan I kali T per 96.500 dikalikan ME. ME adalah massa ekivalen yang dapat kita hitung dari AR dari logam dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi atau yang kita singkat dengan PbO. Keterangan dari simbol dapat kalian lihat pada bagian kanan.
Apabila kita mempunyai dua buah sel elektrolisis, maka kita dapat menghitung perbandingan massa pada sel pertama dibandingkan massa endapan pada sel kedua sama dengan massa ekivalen sel pertama dibandingkan massa ekivalen sel kedua. Sekarang, mari kita bahas stoikiometri reaksi elektrolisis. Dasar yang kita gunakan, pertama, arus listrik adalah arus elektron. Kedua, muatan listrik 1 mol adalah sebesar 96.487 coulomb atau dibulatkan menjadi 96.500 coulomb. Ketiga, jumlah muatan 1 mol elektron sama dengan tetapan Faraday, atau dapat kita katakan 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, sama dengan 96.500 coulomb. Untuk itu, kalau kita akan menghitung jumlah mol elektron, kita peroleh dari I kali T dibagi 96.500 mol. Semakin jelas bagi kita bahwa massa zat yang diendapkan sebanding dengan muatan listrik dalam elektrode G sebanding dengan Q. Sementara 1 mol elektron sebanding dengan 1 Faraday. Dan 1 Faraday sama dengan 96.500 coulomb. Maka dapat kita tuliskan Q sama dengan N kali F. N adalah jumlah mol. Contoh soal 1. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode inert, dialirkan listrik 10 ampere selama 965 detik. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan pada katode dan volume gas oksigen yang terbentuk di anode pada 0 derajat 1 atmosfer. Diketahui ArCu sama dengan 63,5 dan O sama dengan 16. Untuk menyelesaikan, seperti biasa kita tuliskan diketahui dan ditanya. Diketahui larutan CuSO4 I sama dengan 10 ampere, T sama dengan 965 detik. Ditanya G Cu dan V oksigen pada keadaan standar. Kita jawab bersama-sama. Pertama, kita hitung terlebih dahulu Q dengan rumus I kali T sama dengan 10 ampere dikalikan 965 detik sama dengan 9.650 coulomb atau sama dengan 0,1 Faraday. Karena Q sama dengan 0,1 Faraday, berarti N elektron sama dengan 0,1 mol. Kita lihat pada persamaan elektrolisis katode Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid.
elektronnya memiliki koefisien 2 dan Cu-nya mempunyai koefisien 1. Dengan demikian, karena jumlah mol elektron sama dengan 0,1, maka jumlah mol Cu sama dengan setengah kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya, kita cari massa Cu. Cu sama dengan N dikalikan massa molar dari Cu, sama dengan 0,05 mol dikalikan 63,5 gram per mol, sama dengan 3,175 gram. Kesimpulan kita, jadi massa tembaga yang dihasilkan sebanyak 3,175 gram. Sekarang kita lihat pada anode. Reaksi yang berlangsung adalah 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous dan 4 elektron. Kita ingat bahwa mol elektronnya adalah 0,1. Pada persamaan ini, koefisien elektron adalah 4, sedangkan oksigen sama dengan 1. Maka, jumlah mol oksigen sama dengan 1/4 kali 0,1 mol. Kita dapatkan 0,025 mol. Sekarang, V oksigen kita hitung sama dengan N dikalikan volume molar. Karena ini pada keadaan standar, volume molarnya 22,4 liter per mol. Jadi, V oksigen sama dengan 0,025 mol dikalikan 22,4 liter per mol sama dengan 0,560 liter. Kesimpulan kita, jadi volume oksigen yang dihasilkan sebanyak 0,560 liter. Soal kedua. Pada penyepuhan logam besi dengan perak, dilakukan elektrolisis selama 2 jam dengan arus sebesar 5 ampere. Prosesnya, ke dalam larutan AgNO3 dicelupkan besi yang akan dilapisi, ditempatkan pada katode. Dan sebagai anode digunakan logam perak yang mempunyai massa atom relatif 108. Tentukanlah massa perak yang mengendap. Diketahui larutan AgNO3 I sama dengan 5 ampere, T sama dengan 2 jam. Kita jadikan detik sama dengan 7.200 detik. Anodenya Ag, katodenya Fe, ArAg sama dengan 108. Dan ditanyakan berapakah massa Ag. Untuk itu kita tuliskan reaksi pada katode. Ag+ aqueous ditambah 1 elektron menjadi Ag solid. Dengan demikian, kita tahu perubahan Bilox-nya sama dengan 1. Dari manakah itu? Dari Ag+ menjadi Ag yang bermuatan 0. Jadi dari +1 menjadi 0, PbO-nya 1. G sama dengan 5A dikalikan 7.200 detik per 96.500 coulomb dikalikan 108 per 1 gram sama dengan 40,29 gram. Jadi, massa perak yang diendapkan
sebanyak 40,29 gram. Soal nomor 3. Ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday. Jika ARNi 59, maka A. Tentukanlah reaksi yang terjadi pada katode dan anode. B. Massa logam Ni yang dihasilkan. C. Volume gas yang terjadi pada anode diukur pada RTP. Penyelesaiannya, pertama kita tuliskan diketahui. Larutan NiSO4, Ki sama dengan 0,1 F, ARNi 59, ditanya reaksi pada katode dan anode, G Ni, V gas pada RTP. Kemudian kita jawab. Reaksi pada katode adalah Ni2+ equals ditambah 2 elektron menjadi Ni. Sedangkan pada anode, karena sulfat merupakan sisa asam oksi, yang bereaksi adalah H2O. 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ equals dan 4 elektron. Ki sebesar 0,1 Faraday berarti sebanding dengan 0,1 mol elektron. Dengan demikian, kita hitung jumlah mol Ni berdasarkan koefisiennya. Karena koefisien Ni sama dengan 1 dan elektronnya 2, maka jumlah mol Ni sama dengan 1/2 kali 0,1 mol sama dengan 0,05 mol. Gni sama dengan 0,05 mol dikalikan 59 gram per mol. Kita dapatkan sama dengan 2,95 gram. Kita lanjutkan dengan perhitungan volume gas pada anode. Sekali lagi kita tuliskan persamaan reaksinya. 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ equals dan 4 elektron. Karena jumlah mol elektron sama dengan 0,1 mol, maka kita hitung mol oksigen sama dengan 1/4 kali 0,1 mol sama dengan 0,025 mol. Akhirnya kita bisa hitung volume oksigen pada keadaan kamar atau RTP sama dengan 0,025 mol dikalikan 24,45 liter per mol. Dihasilkan 0,636 liter. Jadi, massa nikel sama dengan 2,95 gram dan volume gas oksigen pada anode sama dengan 0,636 liter. Soal nomor 4. Ke dalam 2 sel elektrolisis yang berisi larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 yang dihubungkan secara seri dialirkan arus listrik. Pada akhir reaksi ternyata diendapkan 16,25 gram seng. Jika ArZn sama dengan 65 dan ArCu sama dengan 63,5, maka tentukanlah massa tembaga yang diendapkan. Kita selesaikan bersama-sama. Diketahui, rangkaian 2 sel elektrolisis
dirangkai secara seri. Larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. GZn sama dengan 16,25 gram, ArZn 65, dan ArCu 63,5. Ditanya GCu. Untuk menjawab, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Zn2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Zn solid. Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Dari persamaan reaksi tersebut, kita ketahui bahwa ion Zn2+ dan ion Cu2+ memiliki perubahan bilangan oksidasi sebanyak 2. Selanjutnya kita gunakan rumus GZn dibanding GCu sama dengan MEZn dibanding MECu. 16,25 gram per GCu sama dengan 65/2 dibagi 63,5/2. Sehingga GCu sama dengan 16,25 gram dikalikan 63,5 dibagi 65 sama dengan 15,875 gram. Jadi, massa tembaga yang diendapkan sebanyak 15,875 gram. Soal kelima. Pada leburan boksit Al2O3 dalam kriolit cair dialiri arus sebesar 9,65 ampere selama 8 jam. Jika diketahui ArAl sama dengan 27, tentukanlah massa logam Al yang terbentuk di katode. Diketahui leburan Al2O3 I sama dengan 9,65 ampere, T sama dengan 8 jam. Kita jadikan detik menjadi 28.800 detik. ArAl sama dengan 27, ditanyakan GAl. Selanjutnya, untuk menjawab, kita tulis dulu reaksi ionisasinya. Al2O3 liquid menjadi 2 Al3+ liquid ditambah 3 O2- liquid. Pada katode, Al3+ liquid akan tereduksi menjadi Al dengan menyerap 3 elektron, sehingga persamaan reaksinya Al3+ liquid ditambah 3 elektron menjadi Al liquid. Selanjutnya kita hitung Q sama dengan I kali T sama dengan 9,65 ampere dikalikan 28.800 detik. Kemudian kita jadikan Faraday dengan membaginya menggunakan angka 96.500 dan kita dapatkan Q sama dengan 2779,2 Faraday. Q setara dengan mol elektron. Sehingga kita hitung mol elektronnya juga sama dengan 2779,2 mol. Dari situ kita tentukan mol Al sama dengan 1/3
kali 2779,2 mol didapatkan 926,4 mol. Massa Al sama dengan 926,4 mol dikalikan 27 gram per mol. Sehingga massa Al sama dengan 25.012,8 gram. Soal terakhir, soal ke-6. Ke dalam 500 ml larutan KCl 1M dialirkan arus listrik sebesar 2 ampere selama 5 menit. Berapa derajat keasaman larutan pada katode setelah dielektrolisis? Untuk penyelesaiannya kita tuliskan diketahui VKCl 1M sama dengan 500 ml, I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 5 menit. Kita jadikan detik menjadi 300 detik. Ditanyakan pH larutan pada katode. Untuk menjawab, pertama kita tuliskan reaksi ionisasinya dulu. KCl aqueous menjadi K+ aqueous ditambah Cl- aqueous. Pada katode, K+ karena merupakan ion golongan 1A tidak akan mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air, menghasilkan gas H2. Persamaan reaksinya 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 gas ditambah 2 OH-. Ion OH- ini dalam katode menyebabkan larutan bersifat basa. Kita hitung Q sama dengan I kali T sama dengan 2 ampere kali 300 detik. Kita jadikan Faraday dibagi 96.500 sama dengan 0,006 Faraday. Q setara dengan mol elektron. Mol elektron sama dengan 0,006 mol. Dari persamaan reaksi tersebut, kita tahu bahwa koefisien elektron 2, koefisien OH- juga 2. Maka bisa dihitung jumlah mol OH- sama dengan jumlah mol elektron, sama dengan 0,006 mol. Akhirnya dapat kita hitung konsentrasi OH- sama dengan 0,006 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,012 molar. Setelah kita mengetahui konsentrasi OH-, kita bisa menghitung pOH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Kemudian kita masukkan pOH sama dengan min log 0,012 sama dengan 2 min log 1,2. pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 2 min log 1,2 sama dengan 12 plus log 1,2. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang hukum Faraday. Nah, kita selesai belajar tentang sifat koligatif larutan. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.